Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Almighty God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been given us some mercy and blessings so we can enter in this video. Secondly, don't forget to send salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam who has brought us from darkness to the likeness, from Jahiliyah era to Islam era. So we can feel till this now. Okay, let me introduce myself. My name is Benny Putra. You can call me Benny. I am second semester in University Muhammadiyah Senayan Harapan. Today I want to discuss about the tindakan pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. And check it out. Pidana korupsi dalam peraturan perundangan di Indonesia. Tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana baru di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah tindak pidana korupsi itu sendiri telah digunakan sejak diberlakukannya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Peran Pusat Nomor PRT atau Perpu 013/1360. Namun perbuatan korupsi yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya telah dikenal dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hal ini terbukti dengan diadopsinya beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP menjadi delik korupsi. Di antara peraturan-peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah: pertama, delik korupsi dalam KUHP; kedua, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasaan Peran Pusat Nomor PRT Perpu 013/1950; ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi; keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; nomor 5 TAP MPR Nomor 1995 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 7 Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8 Nomor 20 2001 Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 9 Undang-Undang Nomor 30 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 10 Undang-Undang Nomor 7 2006 Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003; 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 2000 Peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; 12 Instruksi Presiden Nomor 6 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi. Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia menarik untuk disimak tersendiri untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui dan memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Untuk itu, sosialisasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai delik korupsi yang diatur di dalamnya, perlu terus dilakukan secara simultan dan konsisten. Pengetahuan masyarakat akan delik korupsi mutlak diperlukan, mengingat ketidaktahuan akan adanya peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari tanggung jawab hukum. Okay, maybe this my close speaks. Thanks for attention and thanks for watching and goodbye.